Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Mayangsari dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik NPM 2070-201109. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Teori komunikasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teoria, yang artinya memandang, melihat, dan memperhatikan. Makna kata dari kata teori yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan, peristiwa, atau kejadian. Pendapat yang pertama yaitu seseorang untuk menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa atau fenomena maupun kejadian. Yang kedua, teori adalah asas dan hukum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan dari dasar ilmu teori. Yang ketiga, pendapat, cara, dan aktural untuk melakukan sesuatu. Dasarnya akan sesuatu yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Tidak semua pendapat atau pandangan dikatakan sebagai teori, karena teori sendiri merupakan pandangan atau pendapat yang telah diuji secara berulang-ulang melalui penelitian ilmiah dan sudah terbukti kebenarannya. Tidak semua pendapat dapat dikatakan sebagai teori, karena teori tersebut telah teruji kebenarannya, kemudian dikaji secara berulang, namun tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, maka posisinya sudah tidak lagi kuat. Definisi dari teori yaitu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi atau fenomena, tentunya pandangan itu sudah teruji kebenarannya. Maksud dari pandangan tersebut adalah untuk menjelaskan fenomena atau kejadian tersebut. Teori adalah pandangan tentang suatu fenomena atau kejadian peristiwa tertentu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Maka teori komunikasi adalah pendapat atau alat yang digunakan untuk menjelaskan fenomena komunikasi yang terfokus dalam fenomena komunikasi. Ciri umum dari teori dijelaskan bahwa semua teori itu adalah abstraksi tentang suatu hal. Teori itu sendiri bersifat terbatas. Kata kunci dari teori adalah pandangan atau pendapat tentang suatu fenomena. Teori hanya berfokus pada suatu fenomena atau kejadian. Contohnya yaitu suatu tindakan mengamati tentang komunikasi yang memiliki sudut pandang yang berbeda atau latar belakang yang tidak sama tentunya. Di balik itu semua, memiliki simbol-simbol tersendiri dalam cara mereka melakukan komunikasi. Contoh lainnya yaitu mengamati komunikasi antar kelompok di mana kelompok tersebut memiliki cara tersendiri atau budaya yang berbeda, di mana hal tersebut menjadi pendapat yang diuji kebenarannya secara terus-menerus dan menjadi suatu teori. Fungsi teori menjadi landasan atau pikiran maupun tindakan terkait fenomena yang serupa, menganalisa pola sebuah fenomena, dan memudahkan prediksi terkait fenomena yang serupa yang pernah dikaji menjadi suatu teori atau landasan untuk berpikir, menganalisis terhadap fenomena yang kita temui. Baiklah, itu tadi penyampaian teori dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.